Oke, teman-teman, kali ini saya akan sharingkan trading plan untuk besok pagi, tanggal 13 Oktober 2020. Kita lihat melalui apps HQSAMI DX, saham-saham apa saja yang kita bisa beli untuk besok pagi sampai dengan berakhirnya sesi 1 di jam 12. Sini ada cukup banyak ya teman-teman. Data ini sebetulnya dikeluarkan pada hari ini sebelum penutupan bursa, tepatnya 15 menit sebelum jam 3 sore. Nah, ini sudah diupdate di 18.45 dengan hasil kita bisa lihat itu dari result kenaikan untuk DAX 13%, BSKT 11%, PFA 6,83% dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan risikonya, beberapa kelompok saham dengan high risk, kita bisa menganalisa lebih lanjut dengan technical analisa berdasarkan 13 indikator pilihan yang bisa kita lihat di sini. Saya berikan contoh, tadi adalah saham DAX. Lalu kita klik technical di sini. Nah, dari indikator-indikator pilihan dari HQSAMI DX, ternyata saham DAX ini memiliki indikasi strong buy. Apabila ini sudah ada indikasi strong buy, kita lakukan analisa lanjutan dengan melakukan analisa trading with pixel. Kita ganti kode sahamnya di sini, lalu klik pixel. Berdasarkan analisa trading with pixel, saham DAX ini sudah memenuhi syarat ketiganya. Yang pertama adalah GPMMA oscillator di atas trigger, kemudian ini sudah break dari median line dengan volume yang cukup besar, kemudian pixelnya ketiganya hijau. Ini bisa jadi pilihan untuk besok. Atau kalau teman-teman ingin memfilter lagi dari saham-saham yang masuk dalam trading plan, kita bisa menambahkan analisa trading with alligator. Nah, trading with alligator di sini dilihat bahwa volume DAX ini sudah di atas rata-ratanya. Kemudian kita lihat di sini indikator kedua adalah garis biru, merah, dan hijau, di mana garis hijau melambangkan lips, yaitu mulut aligator bagian atas, kemudian yang garis merah menggambarkan gigi dari aligatornya, sedangkan biru merupakan rahang dari aligatornya. Kondisi yang ideal adalah pada saat garis hijau di atas garis merah dan garis biru. Ini menandakan aligator ini sedang membuka mulutnya. Secara histori, apabila aligator ini membuka mulutnya, maka saham ini dalam kondisi tren bullish atau tren naik. Tambahan analisa berikutnya adalah awesome oscillator, di mana kalau misalnya ini barnya ini menembus ke atas garis nolnya, artinya saham ini sedang potensi naik. Kemudian untuk accelerator oscillator atau
AC. Di sini bar terakhir adalah hijau. Untuk AO dan AC sudah terpenuhi, hanya saja di sini adalah bibir atas masih di bawah gigi dan rahangnya, sehingga secara analisa trading with alligator ini belum memenuhi syarat. Di sini saya sudah merangkumkan saham-saham yang memenuhi ketiga kriteria dari trading plan tersebut. Yang pertama SMSM, di mana 13 technical indikatornya menunjukkan strong buy, trading with pixelnya memenuhi syarat, dan trading with alligatornya juga memenuhi syarat. Dapat kita lihat di sini SMSM. Secara volume sini masih ada di dalam rata-ratanya. Kemudian candle terakhir jauh di atas garis bibir, gigi, dan rahang dari alligator. Dan kita lihat di sini posisi mulut dari alligator ini sudah membuka. Terlihat dari garis hijau berada di atas, kemudian garis merah berada di tengah, dan garis biru berada di bawah. Dari awesome oscillatornya pun sudah terlihat bahwa ini sudah berada di atas garis 0. Dan untuk AC-nya sudah indikator hijau, sehingga untuk SMSM sudah confirm dengan analisa trading with alligator. Bagaimana dengan pixelnya? Secara pixel juga bagus, GPMMA-nya sudah di atas trigger, kemudian ini break harga rata-rata tertinggi 1 bulan terakhir, dan pixelnya ketiganya hijau. Sehingga kalau kita melihat lagi dari stock analyzer-nya, berdasarkan 13 indikator teknikal pada saham SMSM, disimpulkan bahwa saham ini punya indikasi strong buy. Jadi ini bisa menjadi pilihan kuat ya teman-teman untuk besok pagi. Berikutnya lagi adalah saham-saham yang ada di kriteria low risk. Untuk yang medium risk sudah dicek oleh saya tidak termasuk dalam ketiga faktor tambahan. Ini saya masuk langsung ke low risk. Ada saham BRIS dan CTRA. Berikutnya lagi adalah saham MDKA. Nah, apabila teman-teman merasa terlalu sedikit dari hasil saringan tadi, teman-teman hanya bisa juga melakukan pilihan saham berdasarkan 13 technical indikator dan trading with pixel saja. Nah, apabila hanya 2 indikator tambahan yang kita pakai, maka ada saham DAX dan USKT pada kelompok high risk, kemudian INCO dan BTPS, setelah itu PEWON dan SMSM, dan ANTAM. Untuk medium tidak ada yang termasuk dalam kriteria yang saya sebutkan. Sedangkan untuk low risk ada BRIS, ada SRIL, ada CTRA, BMTR, PSAB, PJBR, Wood, MNCN, MDKA, PTPP, MAIN, GGRM,
Dan terakhir adalah Wika BDMN. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sharingkan. Ini hanya sebuah saran ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin bertransaksi pada saham-saham ini, artinya teman-teman sadar bahwa risiko yang ada menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke teman-teman, terima kasih.